Yang kehormati dari Bawaslu serta jajarannya, Kestampol yang mewakili. Jadi bicara tentang pencalonan dalam tahapan pemilihan ini, sebagai PIC-nya adalah Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Nah, tujuannya tentu untuk memastikan bahwa tahapan-tahapan di dalam proses pendaftaran calon ini berjalan sebagaimana mestinya, serta tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan dan tidak mencederai demokrasi kita ini. Proses pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus ini dimulai tanggal 27 sampai 29. Di tanggal 27 dalam kami melakukan pengawasan, tidak ada satupun bakal pasangan calon yang mendaftar. Hasil pengawasan pada hari kedua, yakni terdapat satu bakal pasangan calon yang secara resmi mendaftarkan dirinya ke KPU atas nama Samaninta Koris dan Belinda Putri Sabina Berton. Hasil pengawasan pada hari ketiga, yakni tanggal 29, terdapat satu pasangan calon yang secara resmi mendaftarkan ke KPU, yakni atas nama Bapak HM Hartopo dan juga Bapak Haji Mawahib. Nah, selanjutnya di tahapan ini mulai tanggal 29 itu juga dilakukannya penelitian administrasi syarat calon. Kemudian hasilnya adalah bahwa terdapat satu bakal pasangan calon yang sudah memenuhi syarat dan terdapat satu bakal pasangan calon yang belum memenuhi syarat, sehingga akhirnya ada masa perbaikan. Nah, kemudian ada yang menarik dalam proses pencalonan ini, Mas. Jadi pada saat tahapan aduan masyarakat, waktu itu Bawaslu kedatangan tamu dari Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik dan menyampaikan kepada kami terkait syarat administrasi calon, karena memang diduga ada satu calon yang ternyata mantan narapidana. Karena secara administrasi ini berbeda dengan yang tidak narapidana, harus melampirkan surat dari PN, kemudian selain itu juga harus mengumumkan dirinya, bahkan wajib mengumumkan dirinya di media sosial maupun di media massa. Setelah Bawaslu menerima masukan dari Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik, kemudian kami melakukan koordinasi dengan KPU untuk menyampaikan masukan dari masyarakat tersebut. Di masa perbaikan, ternyata hal tersebut sudah dilakukan oleh bakal calon bupati tersebut. Jadi yang bersangkutan sudah memenuhi secara administrasi surat keterangan dari PN, juga sudah mengumumkan diri di media sosial pribadi maupun mengumumkan diri bahwa yang bersangkutan pernah menjadi narapidana di media massa cetak begitu. Akhirnya di tanggal 23 ini kedua bakal pasangan calon tersebut sudah ditetapkan menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus. Bawaslu Kudus juga telah melakukan pencegahan baik berupa surat himbauan, kemudian dalam kegiatan sosialisasi, termasuk juga ketika kita koordinasi dengan baik KPU, kemudian LO pasangan calon, juga dengan pihak-pihak terkait. Terdapat satu informasi awal dugaan pelanggaran netralitas ASN. Akhirnya informasi awal itu kita telusuri. Nah, hasil penelusuran ini masuk kategori pelanggaran hukum lainnya, sehingga hasil penelusuran yang kami lakukan selanjutnya kami teruskan kepada pihak terkait yang berwenang gitu. Jadi memang tidak ada penanganan pelanggaran di tahapan pencalonan ini, Mas. Karena memang hasil kajian Bawaslu, kejadian tersebut ini bukan merupakan pelanggaran pemilihan, tetapi hasil kajian kami, kejadian tersebut termasuk dugaan pelanggaran hukum lainnya, sehingga ini berbeda mekanisme dengan penanganan pelanggaran pada pemilihan.